Pagi teman-teman sekalian. Di kesempatan pagi hari ini ya kita akan berdiskusi dengan sahabat saya yang sangat-sangat luar biasa, dan ini adalah salah satu sahabat saya di UNCER yang saat ini lagi menempuh pendidikan di luar negeri sana, tetapi tetap dekat di hati ya. Oke, teman-teman sekalian, ini teman saya mungkin banyak yang sudah banyak nanya nih, kapan nih kita buat podcast nih dengan teman yang lagi pergi ke London nih katanya gitu. Jadi mereka pengen tahu gimana, dan kali ini saya akan panggilkan beliau, yaitu Pipit Lestari. Apa kabar Pipit? Oh, baik. Halo. Ya, Ana, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pipit di sana sehat-sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pipit, ini kan kenapa aku buat UNCER daily vlog ini? Salah satu adalah aku ingin melihat teman-teman yang lain juga bisa melihat bahwa si praktek mandiri itu bisa memfasilitasi teman-teman untuk mengembangkan diri. Salah satunya adalah kuliah gitu. Nah, jadi ini contohnya satu Pipit, dan kali ini kita akan banyak nanya tentang Pipit, dari proses kegiatan Pipit di sana, kemudian pertama kali Pipit datang, kemudian gimana sih prepare Pipit untuk bisa lulus untuk kegiatan beasiswa ini, gitu ya Pit ya. Nah, jadi Pit, pertanyaan pertama kali adalah gimana perasaan dirimu waktu pertama kali sampai ke UK? Oh, excited. I was excited. Terus sebenarnya senang sih ya, karena akhirnya bisa sekolah lagi. Terus excited tapi takut juga. Soalnya di sini kan iklimnya beda banget. Jadi di sini jauh lebih dingin, dan pertama kali datang tuh kedinginan, apalagi di Glasgow ya. Glasgow tuh bagian utaranya UK, Skotlandia masuknya. Itu tuh dia dingin banget dan berangin, anginnya badai, sama sering hujan, jadi cuacanya tuh nggak bersahabat sih. Oke, kalau sama Bogor tuh compare-nya itu berapa tuh? Ya mirip lah sama Bogor ya, karena sama-sama kota hujan. Jadi kayak di sini hujan tuh waktu aku awal-awal datang tuh hampir tiap hari hujan. Jadi persiapan payung sebelum hujan itu berlaku di sana ya? Ya, jadi payung, jaket kita tuh harus yang water resistant atau water repellent. Sepatu juga akhirnya aku beli yang water resistant kayak gitu, jadi biar nggak basah. Ya ampun. Kalau sepatu gimana tuh sepatu? Iya, di sini tuh ada. Aku beli sepatu di sini sih. Jadi sebenarnya aku beli semua baju, barang-barang tuh di sini. Karena kan kalau aku bawa dari Indonesia tuh takutnya nggak cocok ya. Jadi takut banget atau kurang gimana. Jadi aku akhirnya belinya semua di sini. Oke. Jadi prepare-nya untuk itu yang tadi ya, sedia payung sebelum hujan sama perlengkapan ketika hujan apa saja ya kondisinya ya. Oke, Pit, berkaitan dengan itu sendiri, apa perbedaan kegiatan di sana yang dirimu lihat sama Indonesia? Apa bedanya? Selain tadi cuaca ya, lain apa sih yang beda dari Indonesia sendiri? Kalau karena aku sekolah, jadi mungkin aku nggak tahu ya, di sini culture akademiknya kuat banget. Jadi mahasiswa di sini tuh kayak lebih suka menghabiskan waktu di perpus. Jadi kayak perpus tuh buka 24 jam. Nggak 24 jam sih. Dari dari pagi sampai jam 2 malam tiap hari gitu, Senin sampai Minggu. Jadi kayak bisa diakses setiap hari gitu. Kecuali kayak bahkan libur Natal kayak gini juga masih buka perpusnya. Oh iya ya, sekarang lagi libur Natal ya di sana. Gimana sih situasi libur Natal di sana? Pastinya kayak Lebaran kita di sini. Oh iya, di sini banyak ya kayak kita Lebaran ya, banyak pasar kaget. Oh, di sini ada Christmas market.
Christmas market tuh bagus sih, jadi kayak banyak dekorasi yang lucu gitu. Jadi kalau misalkan jadi kayak banyak dekorasi lucu, terus kayak makanan yang manis-manis, makanan khas Christmas kayak gitu. Tuh lagi banyak dijumpai. Terus kayak orang lagi libur kan, jadi kayak rame banget tuh Christmas market kayak gitu. Jadi kayak banyak yang lagi keluar ya, kayak kita mau lebaran gitu lah, banyak yang belanja, sama aja, mirip-mirip. Oke, ada pasar kaget di sana, ada Christmas kaget ya. Iya, Christmas market. Jadi kayak belanja, terus tuh lagi banyak orang belanja, terus lagi banyak diskon. Jadi ini lagi banyak. Oke. Berarti apa ya di sana tuh apa, maksud aku tuh kota besarnya atau kayak kita di kabupatennya? Glasgow tuh termasuk salah satu kota besar ya di Scotland. Jadi ya lumayan gede. Lumayan gede ya. Berarti gimana tuh Pit kalau berkaitan dengan transportasi? Pastinya mudah ya di sana ya? Iya, di sini transportasi umumnya lumayan oke. Ada beberapa pilihan, ada bus, ada subway, ada train, jadi lumayan sih. Cuman tadi kalau di sini tuh harga transportasi lumayan mahal. Transport tuh lumayan mahal. Okay. Apa favorit dari semua transport itu yang sering dirimu pakai? Kalau aku lebih deket pakai bus karena deket halte, terus kayak paling enak tuh naik bus. Terus kalau mau naik bus atau apa tuh enakan subscribe gitu, jadi kayak subscribe 1 bulan itu lebih murah harganya, ada di lumayan lah. Makan gimana Pit? Makan sebenarnya kalau beli masak sendiri ya, harga bahan makanan gitu nggak terlalu jauh beda ya dari di Indonesia. Misalnya nggak yang jauh banget gitu, nggak ya, sesuai standar harga Jakarta gitu lah. Kalau untuk bahan mentah. Tapi kalau beli makanan jadi itu mahal banget, bisa kayak sekali makan tuh berapa 10 pound kayak gitu, jadi mahal. Tapi kalau untuk masak sendiri itu nggak terlalu mahal sih, mirip-mirip sama Jakarta lah. Kalau untuk terus karena aku tinggal di daerah imigran, jadi banyak banget di sini orang Arab, orang India gitu. Jadi kayak banyak makanan Asia, makanan halal tuh lumayan gampang dicari sih. Oke. Jadi nggak sulit lah ya nyari makanan yang memang biasa kita konsumsi dan aman dikonsumsi lah ya, ceritanya gitu ya. Halal bacer, jadi kayak daging halal gitu juga deket sama tempat tinggalku. Itu kayak gitu tuh biasanya kalau anak kuliahan kan kadang-kadang aku malas kondisinya memasak misalnya apa. Lo apa makanan yang biasanya sering lo beli sendiri? Aku jarang beli karena mahal. Ya gitu ya. Jadi kayak nggak mau masak sih. Cuman enaknya di sini banyak makanan bahan makanan tuh kayak udah tinggal masak. Kayak misalnya ada sayur nih. Ada sayur yang udah tinggal cemplungin aja, jadi kayak dia udah di packin gitu, udah di pack gitu, jadi tinggal masak, tinggal dicemplungin gitu, nggak perlu ngupas lagi kayak gitu tuh, enaknya gitu. Terus ada banyak makanan beku, frozen food tuh di sini lumayan banyak ya. Jadi kadang kalau lagi masak ya tinggal open aja, kayak frozen food di open gitu dah gampang. Jadi di sini meskipun bahan makanan mentah gitu ya, kita nggak yang prepare dari awal gitu. Jadi kadang udah ada yang kita udah bisa beli yang udah prepared, jadi tinggal masak, tinggal cemplungin gitu. Jadi mempermudah lah ya, seperti kita yang jadi mahasiswa sekarang ini ya. Pit, itu kan berkaitan dengan tadi makan, itu sayur dan mungkin daging dan yang lainnya. Dari semua itu, ada nggak yang paling murah kira-kira yang mungkin bisa kalau kita di sini kan tempe gitu yang murah, di sana apakah mungkin buah-buahan yang murah atau apa yang murah? Oh iya, di sini buah-buahan murah sih, ya. Buah-buahan tuh murah banget. Kayak contohnya apel tuh di sini cuma 1 pon kilo. 1 pon tuh sekitar berapa ya? Kalau di kursin 18.000 ya. Kilo itu udah 1 kilo apel. Strawberry, berries gitu kalau lagi musim murah banget. Jadi buah-buahan tuh di sini murah banget sih. Jadi hidup sehat lah di sini.
Jadi teman-teman yang mau berangkat ke Glasgow, mau kuliah di Scotland, ini salah satu yang harus dipersiapkan adalah banyak makan buah apa-apa lah ya. Sampai ke sini kondisinya tuh bisa slim tubuhnya. Ya di sini murah banget. Aduh. Oke. Nah, berkaitan dengan itu sendiri, Pit, kan banyak biasanya kalau kita di sana itu ada satu kebiasaan yang kita lakuin biasanya. Misalnya sering kita lebih banyak main misalnya gitu. Tempat yang paling lo sukain tuh apa sih gitu? Oh ya, di sini tuh study life balance-nya oke sih. Jadi kayak kalau kita belajar ya belajar, kalau lagi libur ya libur, nggak ngerjain apa-apa. Di sini banyak taman di Glasgow. Glasgow tuh salah satu kota yang banyak tamannya. Jadi taman-taman di situ gede-gede, kayak gede banget lah pokoknya taman-tamannya. Terus danau gitu bagus-bagus sih. Taman sama danaunya bagus-bagus. Terus banyak museum juga. Jadi museumnya gratis banyak kan. Jadi kita bisa ke museum atau ke taman. Apa museum yang paling lo kemarin museum ini berapa bulan sih di sana? 3 bulan. 3 bulan. Nah, dalam proses 3 bulan itu ke museum lo datengin. Ya aku justru museum di Glasgow tuh baru datangin tuh yang di dekat. Jadi di kampus tuh ada museum gitu. Jadi baru museum kampus gitu, Alvin Grove. Terus ya sih itu lumayan oke. Terus kemarin aku sempat ke kota lain, keluar kota gitu, ke Edinburgh. Itu ada museum National Museum gitu, tuh juga bagus. Terus ya itu sih. Terus kalau taman, di sini ada taman yang bagus banget. Itu di Pollock deket sini sih, nggak jauh. Ada deket, ada taman. Berarti ada danaunya, ada sapi. Banyak itulah ya, maksudnya berkaitan dengan museum itulah ya. Jadi yang memang teman-teman pun banyak bisa dapat kesempatan untuk belajar terkait dengan museum itu. Di situ itu ada museum nursingnya juga nggak sih? Aku belum nemu sih sebenarnya. Itu museum zaman dulu. Ada apa ya isinya tuh art galeri kayak gitulah. Atau kalau nggak dia tentang Scotland zaman dulu. Baik. Pit, itu kan pertama kali lah dirimu tuh datang di sana, otomatis memang tadi ya kita tuh beradaptasi dalam segi ya tadi lingkungan ya pasti, kemudian dari makan pastinya, terus model pendidikan di sana. Terus kenapa dirimu milih Glasgow? Kalau aku jujur, aku memilih university itu sebenarnya bukan dari lebih kayak program yang dia tawarin apa. Jadi kalau misalkan aku tuh dulu pengen banget pergi ke King's College London. Jadi ada program clinical nursing I think. Tapi tahun ini nggak buka, dan ternyata Glasgow punya program yang sama gitu. Isi dari programnya tuh mirip. Jadi aku sekarang lagi belajar Advanced Nursing Science, dan itu core course-nya itu adalah evidence based practice. Jadi itu kan aku suka ya, jadi belajar tentang evidence based practice, terus research kayak gitu. Jadi aku lebih milih di sini tuh karena memang programnya yang ditawarkan tuh sesuai dengan yang aku suka, yang aku minati, dan kayak yang mungkin akan mendukung apa yang mau aku lakukan setelah lulus kayak. Oke. Nah, kalau di situ selain tadi nursing science berkaitan dengan evidence based tadi, maksud saya lain apa lagi dipelajari di advanced nursing namanya? Tadi advanced nursing gitu ya? Aku untuk term ini, semester ini ya, term ini tuh, jadi kalau di UK tuh ada 3 term 1, 2, 3 gitu ya. Term 1 tuh aku udah belajar evidence based practice, jadi lebih kayak evidence synthesis sama research methodology, sama mengaplikasikan evidence synthesis itu ke dalam kalau nanti ke praktek klinik kayak gimana cara mengaplikasikannya gitu. Terus nanti di term 2 aku belajar leadership,
sama education for professional practice gitu. Jadi ya belajar tentang edukasi sama leadership sama mata kuliah pilihan. Oh, jadi nanti terakhir ada mata kuliah pilihan berarti ya? Nah. Berarti bisa dong ya mata kuliah pilihan itu adalah berkaitan dengan wound care. Oh, enggak ada. Oh, nggak ada. No, pilihannya kalau di aku ada critical care sama global health. Oh, global health. Oke. Ya. Seingat aku biasanya tuh yang ngambil critical care itu banyaknya di Edinburgh ya. I'm not sure, tapi kayaknya Edinburgh sekarang programnya nggak itu deh. Aku nggak tahu ya, I'm not sure. Tapi kayaknya ada critical care di Edinburgh. Di Glasgow juga ada critical care, di Manchester juga ada critical care. Oke. Aku nggak akan ngambil critical care sih. Pasti global health ya pastinya ya, karena otomatis kan tadi ada kebutuhan berkaitan dengan tesis lah ya. Berencana dirimu di program ini mau ngembangin tesisnya tentang apa sih? Diabetic prevention. Diabetic prevention, tapi untuk judul detailnya nanti lihat. Iya. Kayaknya lagi ngelirik apa. Karena memang diabetic prevention itu gede sih. Maksud aku skopnya besar. Kalau global health tuh sebenarnya lebih belajar tentang kebijakan sih. Jadi membuat kebijakan advokasi kayak gitu lah. Advokasi kebijakan. Setuju tuh gue kalau misalnya mau mengambil tentang global health. Jadi kebijakan di kita tuh gimana caranya BPJS itu harus bisa menggulirkan sebuah peraturan bahwa semua pasien dengan yang namanya dilakukan prevention dan screeningnya benar itu harus dapat BPJS ya. Oke. Harapannya ya. Ya harapannya gitu sih Pit. Jadi nanti kita buat karena sekarang ini banyak banget pengembangan yang harus kita buat di lingkungan kita. Salah satunya adalah Demery Health ya, itu banyak sekarang yang lagi mengerti bahwa mereka di komunitas itu bukan belajar hanya manajemen komunitas, tapi spesialis yang di komunitas itu belajar terkait dengan spesialis sub-spesialis, jadi wound care, paliatif kayak gitu. Kekebalan ibu dan anak, dan itu yang dan skopnya cukup besar gitu. Iya, jadi penting itu untuk dikembangin. Oke, jadi aku tertarik banget dan menunggu tesismu secepat mungkin gitu ya. Oke, aduh masih ya berarti dirimu akan menyelesaikan di 2023 ini ya. Iya, mungkin di Mei Juni. Mei udah selesai ya. Mantap Pipit, luar biasa. Pit, terus kalau ditanya terkait dengan advanced nursing ini di Indonesia tuh sama dengan apa dia pendidikannya? Manajemen kah? Apakah? Well, I'm not sure. Jadi aku nggak yakin ya. Kayaknya slightly ada beda ya. Karena kan kayak beda kurikulum ya. Jadi aku nggak tahu apakah ada yang mirip, tapi mungkin nggak sure. Aku nggak tahu terlalu banyak. Jadi mungkin karena kurikulumnya agak beda, jadi mungkin bakal agak beda. Jadi harusnya sih di setiap kalau di Indonesia kan ada langsung manajemen atau KMB atau apa gitu. Harusnya di setiap course itu ada tentang evidence base sih. Jadi aku tapi nggak tahu sih apakah jauh mana mereka di course itu belajar evidence base. Cuman mungkin karena kurikulumnya beda, jadi aku nggak tahu. Not sure. Karena beda juga, beda kurikulum, beda program. Baik.
Pit, untuk kondisi itu sendiri, pasti kan di sana teman baru. Walaupun dirimu kan bilang kondisinya di sana ada imigran banyak, kemudian di advance itu memang yang dirimu pilih menjadi sebuah pembelajaran dirimu di kelasmu. Nah, ada ininya nggak sih? Susah nggak sih, maksud aku tuh adaptasinya dengan bahasanya, dengan lingkungannya, teman-temannya gitu. Kalau teman-teman sejauh ini alhamdulillah baik-baik, jadi nggak ada yang susah. Saya beradaptasi itu sama aja ya, karena mereka juga international student ya, kebanyakan teman kelasku, jadi kayak nggak yang gimana kita membaur aja gitu. Jadi nggak ada masalah. Terus kalau bahasa tuh kalau di lingkungan kampus sih oke ya, jadi karena dosennya juga nggak terlalu, maksudnya kita paham gitu apa yang dengan dosennya. Cuman kalau di lingkungan warga lokal, ini kan aku di Scotland ya, Scotland dia bahasanya aksennya pakai dia Scottish accent gitu, jadi susah banget itu untuk dipahami. Karena beda, selama ini kan kita belajar kalau nggak British accents ya American accents gitu ya, kalau belajar bahasa Inggris di Indo itu. Tapi di Scottish tuh beda cara ngomongnya mereka, jadi kadang pronunciation-nya tuh agak beda dari English atau American gitu. Jadi itu yang agak struggle di awal-awal ya. Jadi kadang kalau aku lagi belanja atau lagi ketemu supir bus gitu, kalau nanya gitu agak mikir 2 kali gitu. Jadi karena mereka ngomongnya agak beda, cara dia ngomong in pronunciation-nya tuh beda banget sama yang kita pelajarin gitu. Jadi kayak agak struggle. Cuma sekarang udah mulai biasa sih, udah mulai ngerti lah. Ya lah udah 3 bulan di sana, terus tahun udah pasti ya bahasa Scotland. Ya semoga lah. Masih nggak bisa, itu susah. Aduh. Mereka tuh apa? Spain, lebih ke Spain atau gimana? Ya, Scottish bahasa Inggris, tetap bahasa Inggris, cuman apa ya? Enggak. Maksud aku tuh ininya dialeknya itu apakah kalau kita kan dialeknya tuh ada Melayu, ada India. Scottish mereka punya dialek sendiri. Gitu Scottish, ya. Jadi emang udah ya itu cara mereka ngomong kayak gitu. Iyalah. Ya jadi agak sulit ya. Jadi prosesnya bahasa tadi lah agak sulit. Tapi kalau di kampus aman sejauh berarti. Oke, Pit, itu kan dirimu ngambil advance, kemudian dapat advancing itu otomatis dirimu pasti dari riset sebelumnya pastinya kan. Nah, ini tuh kan ke sana dapatnya beasiswa. Beasiswanya tuh dari mana sih? Aku ambil dapat LPDP. Oh, menarik ini beasiswa LPDP. Banyak orang cari beasiswa LPDP dan banyak juga orang yang mengikuti kegiatan itu, ada yang masuk, ada yang enggak. Nah, aku mau tanya dong, bagaimana secara dirimu pertama kali preparation terkait dengan LPDP? Iya, ini aku sebenarnya percobaan kedua ya. Jadi aku tahun lalu daftar LPDP, cuman nggak keterima. Tapi gagalnya tuh di tahap bakat TPA tes bakat skolastik gitu. Kan LPDP itu ada beberapa tahap ya, pemberkasan, tahap administrasi, terus ada tahap tes bakat skolastik ya, jadi kayak TPA gitu. Terus ada tahap wawancara, kalau nggak salah ya itu. Nah tahun lalu tuh aku kayaknya gagal di tahap bakat skolastik. Terus tahun ini coba lagi, alhamdulillah sih lulus sampai tahap wawancara, terus lulus alhamdulillah. Tapi memang kayak tahun ini tuh banyak yang saya untuk tahun-tahun aku ngerasa kayak nursing tuh mulai banyak ya yang dapat beasiswa untuk nursing, karena mungkin sejak efek COVID itu mungkin orang lebih melihat nursing, dan aku ngerasanya ya, soalnya kayak tahun-tahun sebelumnya tuh nggak terlalu banyak yang
daftar juga mungkin. Tahun ini banyak, terus penerimaan LPDP juga kayaknya lumayan banyak sih tahun ini. Tahun depan juga lumayan banyak yang diterima. Kayaknya bisa nih, aku akan mencoba tahun depan ya. Iya bisa. Aduh, Masya Allah. Untuk itu sendiri, apa yang membuat dirimu itu bisa lulus di sana? Bagiin dong cerita tips-triksnya sendiri. Aku nggak tahu ya kenapa bisa lulus. Cuman sebenarnya ketika daftar tuh yang penting kita punya tahu kita tuh kenapa mau sekolah gitu. Jadi alasannya harus plausible. Jadi kayak kita ngerti kenapa kita harus sekolah. Kalau kita bedanya ketika kamu nggak sekolah sama kalau kita sekolah gitu bedanya apa? Kita akan bedakan. Terus harus sama dengan berarti kita kan kalau beasiswa itu kan menjual ide. Jadi bukan ide sih, menjual diri. Jadi apa yang bikin kamu kita beda dari yang lain. Terus planning kita setelah sekolah tuh mau ngapain kayak gitu tuh harus dipersiapkan. Planningnya mau ngapain habis sekolah itu harus ada planningnya. Yang jelas yang pertama kali harus siapin adalah dia punya goals yang jelas, tujuannya tuh mau kemana dan nanti prosesnya apa gitu ya yang harus disusun. Prosesnya gimana, benar harus jelas. Terus udah tinggal bikin esai. Karena itu kan dituangin dalam esai. Aku nggak tahu tahun depan bakal kayak gimana. Karena kan LPDP suka ganti-ganti ya aturannya. Cuman sejauh ini pasti goals itu harus dimasuk di dalam esai kayak gitu. Terus iya sih itu gimana caranya. Gimana studi kamu tuh bisa mendukung itu. Jadi itu yang penting. Gimana kan kita ini kan dari praktek mandiri gitu maksud aku. Gimana sih kok cara tips dirimu tuh dari praktek mandiri, bukan dari rumah sakit kita, bukan dari pemerintahan, PNS gitu maksud aku. Ya sih kan kita dari praktek mandiri kan kita juga ngelayanin pasien kan, jadi goalsnya there is nothing different for that. I mean, ya dari swasta pun kalau kita punya goals yang mungkin punya impact untuk orang lain, ya itu sekecil apapun impactnya, nggak harus yang mengubah dunia gitu, enggak. Sekecil apapun impactnya, ya asalkan itu jelas dan ya itu pasti dipertimbangkan sih. Misalnya nggak harus yang gimana ya, maksudnya nggak harus kita PNS dulu gitu kan. Dari swasta itu kan juga kita bekerja itu kan memberikan impact ke orang lain. Nah itu yang kita ramu lah ibaratnya. Oke. Baru yang pertama tadi ya siapkan lah yang pertama tujuan buat esai yang berkaitan yang nanti kamu pilih. Terus yang ketiga bahasa pastinya ya, bahasa ya kan. Ya cara meramu itu sih, cara bikin supaya itu kelihatan meskipun impactnya nggak terlalu besar gitu ya, impactnya tapi punya impact gitu, tetap punya impact. Apa yang kita mau lakukan tuh punya impact ke orang lain, itu pasti jadi pertimbangan. Oke, 3 tips itu yang kondisinya harus betul-betul dipersiapkan dengan baik. Tapi kebanyakan orang tuh sekarang lagi susah nyari untuk IELTS. It's the 7.5 or 7.0. Apa kemarin? Gimana? Lo kemarin ya bahasa. Jadi kan salah satu yang menjadi persyaratan adalah bahasa Inggrisnya itu salah satu IELTS gitu, maksud aku. Kebanyakan orang tuh nggak sampai tuh ke sana kayak gitu. Apa tips mungkin untuk nyampe ke sana? Aku kalau untuk IELTS, I'm not sure aku bisa kasih tips yang gimana, karena aku IELTS tuh persiapannya cukup lama ya.
Maksudnya lumayan lama ya, kayak dari tahun berapa ya? Pokoknya lama lah untuk belajar IELTS, karena aku nggak yang intensif les gitu, enggak. Cuman aku les pernah sekali, itu juga kayak cuman bulanan gitu, terus habis itu aku belajar mandiri. Oke. Sebenarnya kalau IELTS tuh kan kita mengetes bahasa ya, kemampuan bahasa kita. Jadi yang penting kalau sering dipakai, practice, terus it's going to be, it will get better as you practice. Dan kalau aku lebih kayak gimana kita menggunakan IELTS, menggunakan bahasa Inggris itu dengan benar aja. Jadi IELTS tuh gak akan struggle yang gimana. Karena tes IELTS kan ada 3 ya, ada 4 ya, listening, reading, terus writing sama speaking. Writing sih yang agak susah memang. Aku jujur agak susah tuh di writing, karena kita harus nulis dalam waktu sebentar gitu. Itu penting sih, karena ujung-ujungnya nih selama kuliah di sini kan semuanya pakai esai ya. Jadi penilaian aku tuh pakai esai. Jadi mata kuliah aku tuh semuanya 100% penilaian tuh dari esai. Jadi memang harus bisa nulis gitu. Jadi makanya itu harus banyak belajar nulis dalam bahasa Inggris sih, biar bagus. Ya tadi ya, yang pertama belajar banyak tulis pakai bahasa Inggris, tata bahasa kita juga harus bagus kayak gitu. Kemudian memang tadi kita sudah mempersiapkan diri untuk program yang tulis bahasa orang kayak gitu model itu. Iya benar, jadi dipakai, yang penting practice. Okay. I think that yes, you doing practice ya. Iya. Di sini tuh literally semuanya pakai kita dinilai tuh ada ujian nulis gitu tuh. Ujian sit-in, ujian gitu nggak ada. Kalau programku tuh semuanya dari esai sama presentasi. Jadi ya memang dipakai untuk bocoran skills. Dong dikit, kira-kira nilainya kemarin berapa? Adalah alhamdulillah bagus lah, insyaallah. Alhamdulillah ya. Ya tahunnya kita semoga baik. Oke, Pit, di sana sendiri kan dirimu udah lulus tuh kemarin. Berapa biaya hidup per harinya untuk kegiatan ini? Kalau aku biaya hidup per hari, aku mungkin sekitar, aku nggak tahu ya, karena itu tuh gaya hidup orang tuh beda-beda. Ada yang dia kalau mau makan makan di luar itu juga pasti lebih naik biaya hidupnya. Kalau aku karena tinggi biaya akomodasi ya, jadi biaya untuk sewa rumah tuh gede banget. Jadi itu sih yang menghabiskan hampir berapa ya 50%, 60% dari uang beasiswa yang diberikan. Ya, itu masuknya ke penginapan, ke rumah, listrik, transportasi gitu tuh hampir ya sekitar setengah atau 60% lah dari biaya itu. It's about one tapi month. Tapi itu aku termasuk yang lucky karena aku dapet yang jauh gitu. Jadi rumahku tuh flatku tuh jauh dari kampus. Kalau yang dekat kampus tuh bisa 80% untuk biaya rumah gitu. Tapi kan abis ini dormitorinya bisa pindah kan, Mas? Oh enggak, ya di sini setahun di sini. Oh, dirimu langsung ngambil setahun berarti di sini. Minimal, karena harus semuanya tuh di sini minimal ambil setahun. Ini lumayan jauh, jadi agak dapet yang ya lumayan lah, tapi jauh. Dirimu sendiri atau berdua atau bertiga? Oh, sama temanku. From? Indonesia. Oh, Indonesia juga. Oh, berarti ada 2 orang ya. Oh, alhamdulillah lah ya, agak lumayan ya. Berarti kalau berdua juga ya. Itu, Pit, temanmu satu lagi tuh dari mana Indonesianya? Dari Indonesia, dari mana
mana ya, dari Bandung. Dia apa? Perawat di mana? Oh enggak, bukan perawat. Dosen? Ada jurusan lain. Oh gitu, baik. Jadi nursingnya cuma dirimu ya yang di sana. Oke, Pit. Iya, dari Indo kayaknya aku sendirian di kelasku. Wah. Tapi ada banyak komunitas Indonesia nggak di sana? Maksud aku lo sering gabung? Ya, aku jarang ikut. Sejujurnya aku lebih sering ikut volunteering di sini. Volunteering yang warga lokal gitu. Apa yang dilakuin? Aku ikut beberapa komunitas. Jadi ada komunitas gardening. Jadi kayak gardening tuh kita fundraising ya. Jadi kita nanam bunga gitu di botanik. Jadi di sini tuh ada botanical garden, jadi kayak kebun rayanya di situ. Nah, kita bisa nanam bunga di situ. Terus bunganya dijual, terus dikasih ke donasi ke charity gitulah. Gitu. Aku ikut kayak gitu. Terus ikut kegiatan kampus, jadi kayak volunteer untuk kelas representatif. Jadi kelas representatif tuh menghubungkan antara student sama sama staff akademik gitu. Jadi kalau ada komplain dari student itu aku yang nyampein ke staff akademik, atau kalau ada dari staff akademik ada yang mau disampaikan ke student itu bisa dari aku. Itu apa? Maksud aku itu community only Indonesia atau it's memang maksud aku di kelasmu saja atau itu gabung dengan kelas-kelas lain? Untuk yang apa? Yang kalau tadi volunteering. Kalau yang gardening itu komunitas lokal warga sini sih, jadi bukan. Jadi campur lah ya model. Jadi ada yang bukan dari kampus itu, kayak apa ya? Kayak ada komunitas warga sini gitu, warga lokal. Mereka bikin komunitas gardening. Jadi apa? Kalau yang kelas representatif tuh dari kampus sih, di kelas. Okay. Tapi aku ikut juga sih acara Indonesia, cuman nggak yang ikut kepengurusannya gitu. Kalau ada acara aku datang gitu. Oke. Tadi sempat ketemu juga ya dengan teman-teman Indonesia yang ada di sana, gitu, komunitas Indonesia di sana, gitu ya. Oke. Dan yang dari nursing juga banyak nggak sih? Nursing yang aku tahu untuk programku itu cuma sendirian sih. Aku sendiri. Tapi aku kemarin ketemu ada mahasiswa PhD yang di sini juga nursing. Tapi udah lulus tahun ini. Wah, udah jadi tambah ada teman lagi lah ya. Kalau misalnya lanjutnya lebih ada referensi gitu untuk apa gitu ya. Wah, enak sekali kalau sudah ada kayak gitu. Oke, Pit, untuk itu sendiri, pada saat kita di sana, itu kan otomatis pasti akan ada beasiswa gitu yang dikasih. Itu kira-kira bisa buat nabung nggak sih? Itu tergantung orangnya lagi. Balik lagi ke orangnya. Kalau yang hemat banget gitu ya makannya, terutama menghematnya tuh paling bisa tuh menghemat di makan ya. Kalau menghemat di yang lain tuh nggak bisa, karena akomodasi sama transport tuh udah pasti segitu gitu. Kalau dari makanan yang mau hemat banget gitu bisa sih, cuman ya nggak banyak ya, paling berapa pon gitu. Bisa sedikit. 1.000 pon gitu. Kalau hemat makanan. Kita kayak gitu ada dapat 1.000 pon nggak sih minimal per bulan? Adalah, kalau biaya hidup itu ada masing-masing kota beda. Beda ya. Jadi kalau tempat lo tuh yang kondisinya sekarang tuh yang middle atau yang up atau yang paling bawah? Nggak tahu sih.
Sebenarnya Oh, ya sama nggak jauh beda lah, nggak jauh beda ya 1.000 pound gitu ada, cuman beda-beda kota, beda biaya hidup dari mereka kan ngitung ya, dari LPDP itu menghitung kira-kira biaya hidupnya berapa gitu, jadi nggak dipukul rata. baik, 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 baik. Jadi beda tempat, beda juga yang diberikannya modelnya gitu. Pit, aku tertarik dari tadi belakang backgroundmu itu, Pit. Itu kok apa, Pit? Oh ini kampusku Ah, ini tuh aku ambil fotonya dari perpus, jadi ada kampus ini, kampus gedung utama tuh yang ada menaranya itu gedung utama. oke. Itu kalau di kita apa? Gedung rektorat lah ya? Oh enggak juga, itu malah gedung, ada kantor, ada tempat belajar juga, ada kelas gitu. Hmm. Itu gedung utama lah. Itu kalau banyak tuh yang syuting di situ. Kemarin ada berapa ya? Iya. Yang terkenal. Itu yang paling terkenal. Ikonnya. Ikonnya. Aku tuh di Facebookku sering muncul Glasgow, University of Glasgow. Itu tuh ya itu tuh yang pertama kali itu kelihatan di situ tuh. Iya, Terus itu dia foto jalannya gitu yang lagi ada banyak salju-salju. Is it oh nice? iya. Kayak Iya, gitu. itu bagus sih, lagi bagus kalau lagi salju itu bagus banget di situ. Ini berarti kondisinya apa? Lagi winter atau lagi summer? Winter. Oh, winter ya. Lagi winter di sana. Berarti dirimu bisa main 24 jam salju lah ya. Enggak juga, justru di sini lagi jarang salju. Oh gitu. Ya, di sini tuh jarang salju gitu. Justru di kota lain, karena kalau di Glasgow tuh aku nggak tahu deh, kayaknya karena dia dekat sama laut, bukan laut sih, jadi daerahnya tuh banyak angin, lebih banyak angin sama hujan dibanding salju. Gitu. Aku nggak paham sih itu cuacanya gitu. Iya. Aku kirain karena dia lagi winter gitu kan, kamu setiap malam bisa mandangin salju jatuh gitu. Ya di sini justru karena di sini terlalu dingin katanya, jadi untuk salju terlalu dingin. Jadi di sini tuh suhunya dingin banget ya, bisa paling kayak sangat dingin gitu dibanding kota lain, tapi saljunya justru nggak turun. Terus kalau pakai baju tuh berapa lapis? Tidak, 4. Ya nggak sampai, ada sih yang sampai 4 lapis, cuman kalau aku paling 2 lapis gitu lah, sama jaket. 2 lapis sama kayak 3 berarti ya. Lumayan deh berarti tiap hari. Nyucinya ya berat. Gue mau nanya nih. Emang betul ya? Kalau di sana tuh mandi lebih jarang ya? Oh nggak dong, aku nggak mandi, susah tidur. Oh enggak ya? Tapi kalau lagi yang dingin banget itu biasanya aku nggak mandi pagi. Kalau lagi dingin banget ya. Tapi kalau mandi sebelum tidur tuh harus mandi, mau jam berapapun. Okay. Iya sih, emang nggak sesering di Indonesia. Di Indonesia tuh bisa 3 kali kan, panas, keringetan. Aku nggak pernah keringetan di sini, jadi kayak mau mandi berapa kali juga kayak nggak peduli. Oke. Di sana tuh apa aktivitas? Maksud gue kayak gini, dirimu lagi sekolah atau libur? Aku lagi libur. Oke, lagi libur ya. Karena udah selesai tadi term pertama ya. Aktivitas yang mau lakuin lagi libur gini apa? Juga jogging kayak apa? Oh aku ini lagi liburan aja. Kemarin habis pergi ke England, jadi ke Inggris, ke England tuh kan ya, jadi aku lagi pergi ke England kemarin, ke beberapa kota di England. Terus ini baru pulang kan, jadi masih capek, jadi mau istirahat aja sih. Paling nanti mau liburan di sekitar sini aja. Oke. Kalau liburan itu berapa lama? Ini cuma 2 minggu. Oh. Ya, cuma berarti 2. Ini tinggal berapa hari berarti? Seminggu lagi?
Minggu depan itu baru aku lihat dulu. Nanti masuk tuh tanggal 10 sih. Tinggal berarti libur 3 minggu liburnya. 3 minggu ya. Wow, enak juga di sana 3 minggu lehe-lehe, bisa jalan-jalan ke berbagai kota ya. Gitu. Iya. Ini minggu baru masuk tuh tanggal 9. 9 masuk. Oke. Pit, di sana itu kan otomatis katanya kalau mahasiswa itu bisa ambil part time kerja. Lu ada rencana ngambil? Oh enggak, kalau LPDP nggak boleh ada ininya. Side job itu nggak boleh? Nggak boleh. Jadi ada kontraknya, di kontrak kita nggak boleh kerja. Cuma kalau bukan beasiswa LPDP bisa kerja 20 jam. 20 jam dalam 1 bulan? Per minggu. 20 jam dalam minggu ya? Oh gitu. Kalau LPDP nggak boleh kerja kita? Ya nggak boleh. Kalau LPDP aturannya nggak boleh kerja, jadi nggak kerja lah. Oke, pertanyaan terakhir untuk Pipit, sebenarnya berkaitan dengan pengalaman dirimu di sana, sekolah tuh enak di tempat kita atau di luar negeri? Oh, tergantung sih. Aku nggak mau gimana ya, tergantung sama, ada positifnya ada negatifnya dua-duanya ya. Jadi ya plus minus lah antara di luar negeri atau di Indonesia gitu, plus minus. Boleh dong ungkapin 3 aja plus minus yang dirimu lihat dari luar Sumedang. Apa ya, aku mungkin kalau mungkin di sini kurikulumnya beda ya. Aku nggak pernah ngerasain master di Indonesia, jadi aku nggak bisa bandingin master di Indonesia tuh bakal kayak gimana, aku nggak tahu. Kalau di sini tuh supervisornya baik, jadi kayak aku nggak tahu juga, mungkin di Indonesia juga sama aja sih sebenarnya. Karena yang bedain tuh di sini programnya ya, mungkin cara assessmentnya agak beda daripada di Indonesia gitu. Assessment kan tadi aku bilang di sini esai ya, jadi esai 100% esai. Jadi kayak aku nggak tahu apakah itu lebih baik atau enggak. Sebenarnya sama aja sih mungkin ya. Karena aku nggak pernah ngerasain master di Indonesia, jadi aku nggak bisa bandingin juga. Oke. Siap. Kalau mungkin yang bedain kurikulum sih. Jadi kalau di sini lebih spesifik gitu. Spesifiknya kalau di sana enggak ya. Di Indonesia juga lebih spesifik, cuman cara spesifikasinya itu beda. Kalau di sini kan dia lebih ke sainsnya, kalau di Indonesia kan ada praktikalnya, itu kan juga nilai positif, tergantung sebenarnya. Itu sama positif, sama-sama bagus sebenarnya. Kalau kita yang memilih, kita memilihnya yang seperti apa. Ya. Yang jelas apapun yang tadinya kita mau capai harusnya sesuai dengan kebutuhan yang mau kita capai. Satu, terus kedua, masalah kampus itu ya tadilah modelnya bisa aja di sana ada yang diterapkan secara khusus, ataupun di luar pun kadang-kadang ada yang nggak ada di Indonesia mungkin. Iya, gitu, paling ada yang di Indonesia ada, di sini nggak ada yang di sini ada, di Indonesia nggak ada gitu. Sebenarnya tergantung kebutuhan kita tuh apa. Nah, sebelum pilih memutuskan mau ke sini atau mau di Indonesia gitu, ya harus tahu sebenarnya mau apa yang mau kita lakukan gitu. Terus program yang ditawarkan sesuai dengan apa yang mau kita harapkan, yang kayak gitu sih. Jadi balik lagi ke diri kita, mau maunya apa. Oke, Pipit, thank you very much, Pipit. Thank you for having me ya. Dan di kesempatan ini
banyak ya kita lihat dari Pipit, dari proses kegiatan dia menyiapkan LPDP, kemudian gimana pertama kali kita ke sana, kemudian apa persiapannya ya. Dan mungkin nanti Pipit kita akan bisa banyak lihat lagi dengan aktivitas Pipit dalam kegiatan sekolah di sana, dan saksikan teman-teman sekalian nanti ada vlog lanjutan ya Pit ya berkaitan dengan jadi teman-teman jangan I love to share my experience. Oke, thank you Pipi, thank you. Dan teman-teman jangan kemana-mana, saksikan terus kegiatan Wuker Vlog, Daily Wuker Vlog ya. Di kesempatan ini bersama teman saya, Pipi Lastari. Sampai ketemu lagi Pipi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman sekalian. Assalamualaikum Pipi.